Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini konten yang akan saya bahas itu adalah cara memetakan analisa fundamental. Jadi jujur saja sebenarnya analisa fundamental itu agak sulit ya, karena variabelnya begitu banyak. Jadi yang pertama ada istilah-istilah ekonomi, bisnis, terus istilahnya juga menggunakan bahasa Inggris, terus ada juga keterbatasan waktu. Tapi sedikit banyak ya kita harus tahu. Jadi ada minimal yang harus kita pahami ketika kita berhubungan dengan fundamental analisis, terutama ketika kita trading di sesi New York ya, atau sesi Amerika. Jadi tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja ke materinya. Jadi ketika kita berbicara tentang fundamental analisis, sebenarnya di sini kita sedang mengajukan satu pertanyaan ya, mengapa harga bergerak atau apa yang menyebabkan harga itu bergerak. Nah, yang menjadi fokus dan konsentrasi saya itu adalah pada pergerakan mata uang atau yang kita sebut dengan trading forex. Kenapa concern saya lebih pada forex? Karena hampir semua instrumen keuangan itu kan menggunakan uang, entah itu saham, komoditi, ya bahkan kripto sekalipun. Nah, ketika kita bertanya apa yang menyebabkan ya forex itu berfluktuasi, di video sebelumnya saya sudah bahas ya. Jadi ada 3 hal yang menjadi penyebab dominan ya kenapa harga itu bergerak. Pertama, ya ini karena faktor kebutuhan ya. Jadi dasar daripada aktivitas ekonomi itu kan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ya naik turunnya itu tergantung pendapatan. Karena itu data terpenting pertama yang diperhatikan para pelaku pasar itu adalah data yang kita sebut dengan non-farm payroll. Jadi ini adalah data yang mencatat orang yang mendapatkan income selain sektor pertanian. Jadi tingginya atau terjadinya pertumbuhan ya dari sektor pendapatan ini pasti akan mempengaruhi yang dinamakan dengan spending. Tapi sebelum saya membahas spendingnya, di saat bersamaan ya yang berbarengan dengan non-farm payroll itu nanti ada data yang dinamakan dengan unemployment rate ya. Jadi ini data pengangguran. Nah, yang ideal ya ketika kita berbicara dua data ini ya, pendapatannya positif, penganggurannya rendah ya atau negatif. Jadi ketika muncul data seperti ini biasanya terjadi penguatan US dollar ya. Jadi kalau teman-teman trading komoditi gold misalnya yang dipasangkan dengan US dollar, nah biasanya terjadinya penurunan harga gold. Kedua data ini ya itu nanti akan mempengaruhi yang dinamakan dengan retail sale ya, retail sales. Jadi akan mempengaruhi belanja konsumen. Nah, retail sale ini biasanya juga diikuti dengan yang dinamakan dengan consumer confidence. Jadi ini adalah dasar dari semua aktivitas ekonomi. Nah, ketika aktivitas ekonomi membaik, ya jadi nanti teman-teman bisa perhatikan faktor yang kedua ya, jadi lebih kepada keinginan. Ya, keinginan itu versi saya pribadi itu adalah keinginan untuk ekspansi, keinginan untuk berinvestasi. Jadi yang kedua ini lebih kepada aktivitas bisnis ya dan investasi. Nah, aktivitas bisnis ini biasanya yang kita lihat itu adalah aktivitas manufaktur ya. Jadi data PMI ya, Purchasing Manager Index sektor manufaktur. Nah, biasanya itu menjadi perhatian utama. Jadi manufaktur itu adalah industri, terutama industri yang berhubungan dengan mesin. Dalam hal ini adalah pabrikan. Nah, data manufaktur ini nanti ada korelasinya dengan yang dinamakan dengan industrial production. Jadi mencatat seberapa besar tingkat produksi ya
production. Industrial production ini ya itu kan pasti menggunakan bahan bakar yang dinamakan dengan BBM kalau bahasa kita. Nah, ini ada hubungannya dengan oil inventory. Jadi ketika cadangan minyak mentah menurun ya, itu diasosiasikan atau dipersepsi oleh para pelaku pasar karena tingginya tingkat produksi. Jadi tingginya tingkat produksi nanti yang menyebabkan manufaktur itu terjadinya ekspansi ya. Jadi nanti ada alat ukurnya dan saya akan bahas di sesi tersendiri. Nah, selanjutnya aktivitas bisnis ini biasanya diukur seberapa besar tingkat inflasinya ya. Jadi inflasi ini dua data yang paling penting. Jadi ada data indeks harga konsumen dengan indeks harga produksi yang berhubungan dengan industrial production tadi. Nah, untuk per 3 bulan ya nanti kita lihat grow atau tidaknya ekonomi itu dilihat dari GDP. Tapi untuk menstabilkan ya ekonomi ya nanti ada yang dinamakan dengan FOMC meeting. Jadi ini data-data penting untuk yang berhubungan dengan kebutuhan hidup ya. Yang kedua, ini data-data penting yang berhubungan dengan aktivitas bisnis. Tapi kedua aktivitas ini bisa terganggu karena faktor yang ketiga yang kalau versi saya itu yang kita sebut dengan ancaman ya. Jadi orang dipaksa untuk melakukan transaksi karena ya kondisi yang terjadi di luar. Ya biasanya ini kita ngomongnya geopolitik. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Bisa saja terjadi ya krisis di negara lain ya, seperti beberapa tahun yang lalu misalnya krisis yang terjadi di Yunani itu kan memberikan dampak terhadap mata uang euro. Nah, ketika mata uang euro berdampak itu akan mempengaruhi mata uang yang dipasangkan ya, termasuk US dollar dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah ya buat teman-teman yang masih baru, minimal banget teman-teman pahami yang berhubungan dengan kebutuhan. Kalau di sektor kebutuhan ini terjadi pertumbuhan, nanti baru kita lihat yang faktor yang kedua ya. Tapi kalau sektor kebutuhan ini atau yang berhubungan kebutuhan dasar saya terganggu, maka aktivitas bisnis dan investasi ini juga pasti terganggu. Jadi ketika terganggunya ya ekonomi, maka akan menyebabkan pelemahan US dollar. Jadi ketika mata uang US dollar terjadi pelemahan, maka tinggal dipasangkan saja dengan pairingnya. Oke, saya kira itu saja sharing singkat saya kali ini. Nanti ke depan kita akan bahas data ini satu persatu secara lebih detail. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.